Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'da. Yang kita hormati pengasuh pondok pesantren Al-Inayah Romo Kiai Haji Muhammad Rifai Abdullah beserta keluarga besarnya, para asatidz dan para santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertatap muka dalam keadaan yang istimewa. Tadi saya memberikan tausiah, bukan mau'idah hasanah, terlalu berat ya mau'idah hasanah. Saya berpesan, saya mengutip hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ad-dunya mal'un, ad-dunya mal'unah, wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allim. Dunia dan seisinya, apapun yang ada di dunia ini, bumi, langit, apa pokoknya dunia lah seisinya, itu semua dilaknat oleh Allah kecuali illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa alimun, dan orang alim, wa muta'allimun, dan orang yang belajar. Berarti kita ini sudah di titik aman, okay? Kita sudah di titik aman, yaitu alim wa muta'allim, belajar dan mengajar. Ini titik aman sudah tidak dilaknat. Nah, titik amannya itu adalah alimun wa muta'allimun, zikrullah, tiga ya, zikir kepada Allah, alimun, orang yang punya ilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Berarti kita telah dimuliakan oleh Allah. Oke? Makanya saya tadi bilang para santri yang dimuliakan oleh Allah itu tidak sembarangan ngomong dimuliakan, itu tidak sembarangan. Tidak dimuliakan oleh Allah, tidak dimuliakan oleh Allah, bilang begitu tidak sembarangan. Ada dasarnya apa? Yaitu seluruh dunia dan isinya, dunia dan seluruh isinya itu dilaknat oleh Allah, dihinakan oleh Allah, kecuali apa tadi? Zikrullah, zikir kepada Allah. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan zikir kepada Allah itu tidak dilaknat. Tidak dilaknat berarti dimuliakan. Ya, kita berada di sini dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, berada di dalam pondok, dalam acara untuk mengingat kepada Allah, dalam keadaan belajar dan mengajar. Ini luar biasa sekali yang harus kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala.
adik-adik santri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah, mulia dunia dan akhirat. Teruslah belajar. Di samping mempelajari ilmu umum, tapi lebih penting sekali mempelajari ilmu agama. Ilmu agama, ilmu tentang syariat. Bagaimana cara kita itu menyembah Allah dengan baik dan benar. Ilmu tentang akhlak. Sebab ilmu kalau tidak diimbangi dengan akhlak, ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Sampai ini kira-kira kalau punya uang 1 triliun itu bangga atau tidak? Senang atau tidak? Bangga, senang, bangga. Saya punya harta 1 triliun. Ilmu itu lebih daripada harta. Seberapapun banyaknya harta, itu kalah dengan harganya ilmu, mahalnya ilmu. Maka kalau orang punya ilmu itu lebih, karena kalau orang punya punya kekayaan, punya harta berarti punya kekayaan. Orang kalau punya kekayaan itu nanti akan timbul sombong, timbul angkuh, timbul semaunya. Itu baru harta. Sedangkan ilmu itu lebih mahal daripada ketika panjenengan sama kalian ini punya ilmu, berarti panjenengan punya kekayaan yang melebihi. Kalian itu punya harta yang banyak. Otomatis rawan sekali, lebih rawan mempunyai ilmu daripada mempunyai harta untuk menjadi orang sombong dan orang angkuh, orang yang semaunya sendiri. Maka dari itu kalau punya ilmu harus diimbangi dengan akhlak yang karimah. Al-adab, makanya al-adab fawqal ilm. Pernah kamu mendengar al-adab fawqal ilm? Adab, sopan santun, tata krama itu lebih tinggi daripada ilmu. Lebih penting daripada ilmu. Tapi orang tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa beradab? Makanya juga harus menuntut ilmu itu penting sekali, wajib, fardu, supaya kita bisa mengenal namanya adab, tata krama, akhlakul karimah. Walaupun ilmu panjenengan setinggi apapun, tanpa punya akhlak, itu juga tidak ada harganya. Karena apa? Al-adab fawqal ilmi. Mulane laisa al-adab kan dzubab. Orang yang tidak punya adab itu bagaikan lalat. Tahu lalat? Habis hinggap di kotoran, terbang mimik-mimik, hinggap di hidung. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar sekali. Yaitu tidak punya adab. Orang yang tidak punya adab melebihi dzubab, melebihi lalat, kurang ajar. Masya Allah. Dari itu penting diimbangi. Jadi di samping panjenengan mempelajari ilmu-ilmu, juga mempelajari akhlak, juga menerapkan akhlak, menerapkan adab. Akhlakul karimah itu sangat penting. Orang yang paling alim di dunia
Sinten niku? Sayyidina Muhammad sallallahu. Orang yang paling kaya di dunia sinten? Sayyidina. Mungkin Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi orang gelem sugih dunya, tidak mau kaya dunia gitu, tidak mau. Ketika Rasulullah ketahuan oleh sahabatnya sudah 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan batu. Sahabat kan selalu memperhatikan sekali gerak-geriknya Rasulullah, tidak ada satu pun yang lepas. Ini kok Rasulullah kok aneh kalau jalan bunyi kotak-kotak. Ternyata di perutnya, perut mulianya Rasulullah ini ada batu. Buat apa? Buat ganjel perut. Karena 3 hari tidak makan. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, anta Rasulullah, anta Habibullah, engkau ini Rasulullah, utusannya Allah, engkau ini kekasih Allah. Bahkan Allah tidak menciptakan alam semesta ini kalau tidak menciptakan engkau. Boyo, panjenengan minta pada Allah lah, saya dari panjenengan sampai tidak makan sampai 3 hari. Boyo minta sama Allah biar dicukupi. Jangan Rasulullah. Enggak. Seandainya aku mau, saya itu ditawari sama malaikat. Seandainya saya mau, saya ditawari sama malaikat. Pilih gunung yang mana, ini saya akan saya jadikan emas untukmu ya Rasulullah. Loh, sugih yang betul, sugih yang kaya enggak gitu. Sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya hartanya, konglomerat nomor 1 di dunia, itu asetnya buat beli gunung emas kayaknya belum cukup uang. Niki Rasulullah ditawari gunung-gunung itu mau jadikan emas untuk Rasulullah. Berarti kan kaya sekali. Berarti orang paling kaya di dunia ya Rasulullah. Cuma tidak mau. Tidak mau. Karena Rasulullah tahu sekali yang tadi saya katakan tadi, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fi. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Dan isi dunia ini, dunia dan isinya dilaknat oleh Allah. Jadi tidak mau. Jadi orang paling kaya itu Rasulullah. Orang paling alim, paling banyak ilmunya Rasulullah. Di Burkat wa kulluhum min Rasulillahi muntamisu gharban minal bahri aw rashfan minal diyami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Jadi wa kulluhum, para rasul, ini para rasul bukan orang biasa. Makhluk yang paling mulia, jajaran paling tinggi itu adalah para rasul. Di bawahnya para rasul, para nabi yang enggak rasul. Jadi ini manusia-manusia pilihan sudah levelnya level tertinggi. Para rasul itu semuanya wa kulluhum min Rasulillahi multaqisun. Semua rasul ini mengambil dari Rasulullah, mengambil ilmu dari Rasulullah. Seberapa? Gharfan minal bahri, satu apa cawuk satu cakupan air itu
pakai tangan dari lautan atau samudra ilmunya Rasulullah. Apalagi cuma para wali, apalagi cuma kayak kita. Para rasul saja yang begitu tinggi derajatnya, begitu banyak ilmunya, begitu tinggi kemarifatannya, itu saja baru mengambil satu cawuk. Disebut apa? Bingung beli bahasanya apa? Orang ciduk mau ciduk, ini satu cawuk untuk pakai tangan itu, ambil itu. Ya satu cawuk tangan itu, kita ini begini. Dari samudra ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada aurashfan minad diyami, atau satu tetes, satu cawuk dari samudra atau satu tetes dari hujan yang deras. Bisa dibandingkan apa enggak? 0,00%. Apalagi cuma 1%, 0,0000%. Satu tetes dibanding hujan yang deras. Gak bisa. Berapa persennya gak bisa. Sedikit, alias sedikit sekali. Itu pun para rasul. Para rasul ada Nabiullah Ibrahim, ada Nabiullah Musa, ada Nabiullah Isa, ada Nabiullah Sulaiman, ada Nabiullah Yusuf, dan semua orang hebat-hebat semua. Bahkan seperti Nabiullah Ibrahim, sejarahnya tercatat dalam Al-Quran. Sampai Allah mengangkat sebagai Khalilullah, sampai Allah menyebutnya ummatan, orang satu tapi disebut umat. Umat kan harusnya orang banyak. Yang toh sebegitunya, itu hanya satu tetes dari tetesan-tetesan air hujan yang sangat deras. Diam itu hujan-hujan yang sangat deras. Itu hanya satu tetesnya saja, atau satu cawuk tadi ini dari lautan ilmunya Rasul. Berarti wong sing paling alim sebenarnya Rasulullah. Tapi Allah memuji Rasulullah bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekayaan. Allah Ta'ala memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Betapa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang sangat mulia, sampai Allah memujinya. Wa innaka, inna itu berarti maknanya sungguh. Jadi inna itu ada taukid, terus ditambahin lam taukid, ada dua taukid di situ. Innaka la'ala khuluqin azim. Taukidnya sudah double, kemudian ketika menyebut khuluq tidak berukur karim, tidak, tapi khuluqun azim, agung. Tidak hanya mulia tapi agung, azim. Ya. Jadi kepandaiannya Rasulullah, ilmunya Rasulullah tidak dipandang, tapi yang dipandang adalah akhlaknya. Maka dari itu tadi Pak Ustadz, ini adalah generasi-generasi yang nanti akan meneruskan perjuangan pendahulu-pendahulunya di daerah masing-masing. Okay? Dan ketika panjenengan pulang, ini yang dipandang oleh masyarakat bukan ilmu. Karena umumnya masyarakat itu orang tidak berilmu. Makanya orang awam, orang umumnya orang itu tidak berilmu. Jadi gak mikir masalah ilmu.
Cuma taunya kalau dari pondok ilmunya banyak, itu tak sudah. Tapi nanti yang pertama kali dipandang itu adalah akhlaknya panjenengan. Ini harus disadari. Bagaimana? Ya mulai dari kecil. Bagaimana cara bersalaman dengan orang tua, berbahasa yang baik dengan orang tua, bermasyarakat dengan orang tua, dengan teman, bagaimana cara akhlaknya. Bagaimana ketika kita jalan di depan orang tua, jangan pulang misi. Nilai yang sangat luar biasa di mata masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan ikut, bantu-bantu ikut, tunjukkan bahwasanya panjenengan ini benar-benar keluaran dari pondok pesantren yang mengutamakan akhlakul karimah. Karena di pesantren ini tujuan utamanya bukan mengajarkan ilmu itu hanya sebagai perantara. Tujuan utamanya adalah mencetak panjenengan ini manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Cara dandanan, cara ngomong, ya harus dibedakan lah dari sebelum mondok dengan setelah mondok. Jangan belum mondok kalau bertutur kata bagus, pulang mondok kok kata-katanya malah jelek-jelek ya. Jangan, harusnya berubah lebih baik daripada sebelum ke pondok. Ini penting. Itulah bukti itu. Rasul itu orang paling hebat, mukjizatnya luar biasa, hebat sekali, ilmunya hebat sekali. Tapi Allah tidak memuji ilmunya, tidak memuji kehebatannya, akan tetapi Allah memuji apanya? Sampai dalam Pancasila kita, dasar negara kita yang ada 5, di Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi dasar 5 dasar negara kita itu setelah ketuhanan yang Maha Esa, setelah tauhid. Karena ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau ketuhanan ini, keimanan ini tidak bisa ditawar. Setelah keimanan, apa yang kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradil. Setelah kita punya iman, apa hal yang paling penting setelah iman? Ada. Sampai dijadikan dasar negara. Barulah persatuan Indonesia, kerakyatan yang adil dan sebagainya. Terus, tapi yang utama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan. Jadi negara ini kepingin penduduknya itu menjadi manusia-manusia yang adil dan yang beradab, berakhlakul karimah. Sampai sebegitu pentingnya maka harus dikedepankan masalah tata krama, adab sopan santun ini. Karena seberapa pun banyak ilmu panjenengan, kalau tidak diimbangi dengan akhlak, ya tidak ada harganya sama sekali. Insyaallah. Para santri-santri Al-Inayah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan inayah, ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian diberi pertolongan, diberi inayah oleh Allah, bisa kasar, bisa betah di pondok sampai menuntaskan pelajaran pondok ini dan nantinya diberikan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu yang manfaat adalah ilmu
yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Man izdada ilman falam yazdad hudan falam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang punya ilmunya tambah tapi hidayahnya tidak tambah, maka tidaklah bertambah-tambah kecuali tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah. Semakin tambah ilmunya, tidak semakin dekat, malah semakin jauh. Dulu kalau wudu umur mengisap, menghirup air ke hidung, membasuh telinga, rajin tidak pernah ditinggalkan. Begitu tahu, wah itu sunnah, yang wajib cuma basuh muka. Kalau umur enggak, akhirnya nggak pernah umur. Ini berarti tambah ilmunya malah tambah semakin jauh dari. Seharusnya kalau tahu, oh ini sunnah, wah malah tambah semangat. Setelah melakukannya padu-padu, oh ini sunnah, semangat. Oh ini makruh, ya tinggalkan. Itu berarti ilmunya bermanfaat. Falam yazdad minallahi illa bu'da. Itulah karena ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, kekayaan. Jadi semakin tambah ilmunya semakin kaya. Orang semakin kaya kalau tidak diimbangi dengan akhlakul karimah yang menjadi akhlaknya laimah. Tidak karimah tapi menjadi laimah, akhlak atau budi pekerti yang tercela. Pekerti yang tercela. Orang budi pekerti luhur tapi malah pekerti yang tercela. Falaisa minallahi illa bu'da. Hati-hati, makanya diimbangi. Di samping termasuk akhlak kita terhadap pondok pesantren, adab kita terhadap masyayikh, terhadap pengasuh, terhadap keluarga, terhadap asatidz, terhadap para guru, terhadap para teman. Ini semuanya punya adab, punya tata krama, punya tata cara. Ini harus kita perhatikan supaya kita itu tidak masuk dalam kategori tadi, tidak tambah ilmunya malah kecuali menambah jauh dari Allah. Jangan sampai, jangan sampai kita minta perlindungan sama Allah, kita minta pertolongan sama Allah, memohon kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab nek wong orang duwe akhlak niku berarti adoh karo Gusti Allah. Orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang berpunya akhlakul karimah. Makanya tambah ilmunya, akhlaknya tidak tambah, semakin jauh dari Allah. Falam yazdad hudan. Tambah ilmunya, hidayahnya tidak tambah. Loh, mencari hidayah itu bagaimana? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh berjuang di dalam agama, maka fina dalam mencari tahu tentang Allah, mendekatkan diri pada Allah, maka lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan, akan aku beri hidayah menuju jalan yang benar, jalan menuju aku Allah Ta'ala. Jadi dia yo ngaji, di samping ngaji yo mujahadah. Ini penting karena itu untuk menunjang agar kita dapat ilmu, yo dapat hidayah, sehingga kita semakin dekat kepada Allah. Jadi ilmu manfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, khususnya panjang-panjang ini, ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekiranya saya sudah panjang lebar, intinya ini dulu, al-adab fawqal ilm. Utamakan adab, utamakan akhlakul karimah.
Dan itu buat sangu namanya. Walaupun panjenengan ilmunya pas-pasan, tapi kalau akhlaknya bagus, akhlaknya karimah, insya Allah akan diterima di tengah masyarakat. Dan itu akan membuat masyarakat terkesan. Ternyata mondok di Al-Inayah luar biasa, akhlaknya luar biasa. Akhirnya teman-teman tetangga-tetangga sampean ikut memondokkan anaknya di Al-Inayah. Berarti panjenengan dapat poin, dapat jariah, dapat pahala yang mengalir. Karena promosi panjenengan dengan menampilkan akhlakul karimah di tengah masyarakat, akhirnya masyarakat tertarik untuk memondokkan anaknya di sini. Berarti panjenengan secara tidak langsung mendapatkan jariah. Begitu ada anak yang mondok, anak di pondok ngaji, panjenengan dikirim pahalanya ngaji tadi. Allahumma amin. Makanya itulah Al-Fatihah. Iya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la lana wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan nafi'an nafi'an min yawmina hadza ila yaumil qiyamah waj'al ahlahu min ibadika as-salihin waj'al ahlahu min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-'amilin wa min ulikal 'arifin wa min as-salimin min abadi dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah illa hadzal ma'ad bil ilm wal hilm ya Allah wa yahmi sakinihi ya Allah ويهدي ساكنيه يا الله من شر الجن والشيطان ومن شر الحاسدين ومن شر الظالمين يا الله واجعل هذا المعهد معهدا مباركا نافعا في من هذا الى يوم القيامه واجعل اهله يا الله من عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين من العارفين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الفاتحه. Bukannya saya itu tidak mau salaman sama jenengan, ini karena waktu yang terbatas. Ini saya mau balik ke tempat transit, kemudian bis maghrib kita sudah langsung harus ke Pulau Prakap yang katanya perjalanannya 2 jam. Jadi mohon maaf, tidak perlu musafahah, insya Allah sudah dapat berkahnya semua. Amin. Saya bisa memandang wajah kalian, saya dapat berkah, saya dapat nur. Mudah-mudahan panjenengan memandang wajah saya juga mendapatkan berkah dari Allah. Kalau mau sama satu-satu nanti cukup lama waktunya karena banyak sekali. Mohon maaf sekali, bukan berarti saya ini tidak mau sama dengan panjenengan, tapi karena memang waktulah yang terbatas, ya waktunya yang terbatas, jadi mohon maaf sekali. Cukup bilqulub, kita salaman dengan hati, karena kalau salaman dengan tangan 1 detik sudah lepas, tapi kalau salaman dengan hati insya Allah selamanya tidak lepas. Ya.